Gak paham. Bunda Maria Tuhan atau manusia? Rumah di Indonesia itu Dia sudah wafat, Yakub menikahi saudaranya. Siapa? Rahil. Rahil ini fawaladat lahu Binyamin wa Yusuf. Memperanakkan Binyamin dan Yusuf. Nah, jelas datanya. Gak nyolong dari kitab orang Yahudi, saudara. Gak perlu nyolong dari kitab orang Yahudi kalau Islam. Islam itu cukup Al-Quran, perkataan para ulama, hadis dari Nabi sudah cukup. Gak perlu ditempelkan kitab sucinya dengan kitab orang Yahudi. Gak butuh nubuatan Tuhannya, butuh kitabnya orang Yahudi. Gak butuh Al-Quran itu penjelasan dari orang Yahudi. Gak butuh. Sampai kitabnya dicolong, sampai lafal Fir'aun tadi tidak dijawab-jawab sama Mas Edis pakai data. Lafal Fir'aun saja itu nyolong. Bayangkan, satu kitab nyolong dari orang Yahudi. Waduh, Suapi juga tidak nangkap-nangkap. Baik. Aduh, kemana kita akan menjawab ya. Sebentar, saya tampilkan dulu background kita, saudara-saudara Mas Edis ya. akan menjawab pertanyaan saya? Mustahil. Baik, baik. Kita jaga. Nah, ini dia. Oke, baik. Baik, teman-teman ya, seperti saya bilang ya. Mengapa orang Islam begitu lugunya? Seperti seorang gadis desa yang pergi ke kota yang tidak tahu apa-apa. Disuruh masuk ke sini masuk, disuruh ke sana ikut. Gus Wapi, tadi Anda membuka kitab tafsir Fathur Razi, kitab imam ini, imam itu. Saya tanya sekarang, dari mana itu dapat info bahwa ini bernama Rahel, ibunya bernama Benyamin? Dapat info dari mana? Wah, mereka sudah jadi nabi, saudara-saudara. Begitu lugunya kalian bahwa data itu dicolong dari Bible. Saya tanya, tadi Anda membuka kitab tafsir, apa namanya? Fathur Razi atau apa tadi namanya? Siapa satu lagi? Kitab imam ini. Namanya bukan Bunyamin tapi Binyamin. Nih, lihat nih. Lihat, di sini apakah tertulis Binyamin atau Bunyamin? Lihat nih. Tertulis Bunyamin. Sebentar, sabar, jangan panik. Lihat nih. Perhatikan. Apa ini saudara-saudara? Waduh, terjemahan, guys. Bunyamin atau Binyamin? Terjemahan, aduh. Bunyamin atau Binyamin ini? Data kredibel pakai terjemahan lawannya. Bunyamin. Aduh. Ini dari website Islam nih. Dari website Islam nih. Nih, saya balikkan ke belakang nih. Aduh, datanya pakai terjemahan. Dari website Islam nih loh. Web nih, tafsir web. Ini tafsir web, ketik sendiri di sini. Ternyata nih, pakai terjemahan. Waktu saya Gus Wafi. Sabar. Lihat nih. Bunyamin. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini. Kalau dia bilang tadi Binyamin, sebenarnya intinya bukan masalah Bunyamin atau Binyamin. Gini loh. Di dalam tafsir itu, Gus Wapi, mereka dapat dari mana sih? Ternyata dalilnya bisa saja Anda bilang begini begitu segala macam dari kitab ini. Sumber kitab itu dari mana? Coba saya tanya. Ulama kitab ini, imam ini, imam itu. Saya tanya, mereka dapat dari mana? Saudara. Ayo Gus Wapi, tolong dijawab Saya itu. Kira dari mana Fathur Razi, dari mana imam ini, imam itu, Imam Nawawi, Imam Nawawi, Sabah, Maliki, Hambali, segala macam. Dari mana dapat Benyamin? Jawab, dari mana? Sudah dipastikan dari Bible. Karena tidak ada buku lain di bawah kolong langit ini yang menceritakan tentang Yusuf. Adiknya namanya Benyamin. Tadinya namanya Ben-Oni, dirubah. Karena setelah melahirkan Ben-Oni itu, ibunya meninggal, yaitu Rahel. Tadi kamu ceritakan, namanya Rahel. Sudah semakin saya baca, semakin saya tahu kitab tafsirnya nyolong dari Bible. Coba, dari mana? Apakah dia dapat wahyu? Oh, mereka dapat wahyu, saudara-saudara, saya lupa. Karena nabinya orang Islam masih banyak selain Muhammad. Ada Nabi Ibnu Katsir, ayo siapa lagi? Ada Nabi Fathur Razi yang tahu bahwa
saudara Yusuf namanya Bunyamin. Iya. Jadi saya bilang bahwa ada orang yang lebih tahu daripada Allah. Namanya siapa tadi? Kitab Al-Imam Bafatur Razi. Berat. Udahlah Gus Wapi, gini aja. Kita pakai kajian ilmiah. Coba. Apakah mereka Dari tadi kamu mana apakah mereka datanya pergi itu? ke Gua Hira? Coba saya tanya, kitab Datanya tafsir yang Anda kamu buka? mana dari tadi jawaban saya? Kitab tafsir yang Anda buka tadi? Pertanyaan Nama saya kitabnya apa? datanya Kitab mana tafsir di- Bafatur Razi? Mana Betul? datanya pertanyaan saya di Sekarang saya tanya. Jangan menunjukkan pertanyaan itu baru saya Dis. ini saudara. Fatur Rozi dapat dari mana? Aduh, Edi. Berat saudara. Bilang saja Berat, saudara. bahwa informasi-informasi dalam kitab tafsir itu berasal dari Bible. Makanya saya bilang lagu Swapi sudahlah ya. Jadi kalian ini ingin menyamakan diri dengan Bible. Makanya kalian butuh Bible. Bahkan sampai ngemis nandar bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Bible. Tapi sayang, masa nubuat berupa tompel? Kan tanda kenabian berupa tai lalat, ya kan? Yang kemerah-merahan, hitam kemerah-merahan, berbulu. Bukankah itu tompel? Masa tanda kenabian berupa tompel? Aduh, berat saudara-saudara. Ya, silakan. Nangis dia, wajahnya sudah berubah merah. Ya Allah. Kok berat merah ya pertanyaan wajahnya. saya ya? Padahal saya sudah menurunkan derajat pertanyaan saya loh. Ini ya, yang namanya nyolong itu Mas Edis, yang namanya nyolong itu ada kitab yang dinamakan Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Ternyata ada perjanjian baru gara-gara nyolong dari kitab orang Yahudi yang disebut perjanjian lama. Jediar. Itu namanya nyolong. Nyolongnya gak nanggung-nanggung guys. Bukan satu ayat, dua ayat. Nyolongnya itu satu kitab. Pakai satu kitab orang Yahudi. Nyolong nubuatan Yesaya dicolong sehingga Yesus jadi Tuhan. Bisakah perjanjian baru berdiri sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa nubuatan? Gak bisa saudara. Gak bisa. Bahkan Yesus lahir dari hasil poligami Daud. Kalau Daud dulu gak poligami di perjanjian lama, Yesus gak pernah lahir, saudara. Gak punya Tuhan kalian kalau gak nyolong kitabnya orang Yahudi. Andaikan Nabi Daud tidak menikah, banyak ya poligami, maka Maria tidak akan pernah lahir di dunia ini, Yesus gak akan pernah jadi ada di dunia ini, gak akan punya Tuhan sampean. Gitu loh. Itu bukan nyolong satu ayat, nyolong satu kitab. Apakah Yahudi mengakui? Enggak. Tanyakan sekarang kepada orang Yahudi, diludahi Anda sama orang Yahudi. Lalu Anda mengatakan Islam nyolong, kitab Fakhruddin Ar-Razi dapat dari mana? Sanad, saudara. Di dalam Islam itu ada istilah al-isnad. Mana datanya dari sana? Ngarang bebas. Abdullah bin Gak ada Al-Mubarak mengatakan sanad bagian dari agama. Andaikan tak ada sanad maka orang akan berkata semaunya seperti Mas Edis. Mana sanatnya? Nah, ini ya. Mana Ketika sanatnya? Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, Imam Tafsir Ibnu Katsir Nyolong dari Bible. menyampaikan fakta sejarah itu melalui sanad. Mana sanadnya? Bukan Mana? seperti Anda nyolong satu kitab. Ini waktu saya. Jangan kepanasan. Mana Waktu saya sanadnya? ini ya. Yang namanya sanadnya? nyolong ya. Lalu mengatakan tadi ya, Nabi Muhammad tanda nabinya ada tompelnya. Loh, dia manusia. Manusia biasa. Yang lucu itu Tuhan di pahanya ada tompel naga. Ini Tuhan apa Dragon Ball ini? Tuhan ya, ada tanda gambar naganya di paha, guys. Ini namanya Tuhan apa Dragon Ball ini? Aduh, Mas Edis, coba ya. Ini namanya nyolong, Mas Edis. Ini ya. Ini yang disebut dengan nyolong itu seperti itu. Nih ya. Yohanes 10 nomor 34. Ini perkataan Yesus ya, merah ya. Yohanes 10 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka. Apa kata Yesus kepada mereka? Tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Nah, Yesus nyolong ini Mas Edis. Yesus nyolong ini.
Ini ada bintang dari LAI ini. Dari LAI ada bintang. Coba kita klik bintangnya dari LAI ini ya. Klik. Jediar. Mazmur, sejak kapan Mazmur jadi Taurat ini? Mazmur saudara. LAI, sekelas LAI ini ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Sejak kapan Mazmur jadi Taurat? Ini Tuhan salah nyolong ini. Ini namanya Tuhan salah nyolong gitu loh. Ini yang namanya nyolong seperti itu, Edis. Yang namanya nyolong ini seperti ini. Padahal kalau kita tidak klik ya, kalau kita tidak klik bintangnya, ini ya, ini apa? Kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Ini Taurat ya, kata Yesus Taurat. Kok malah Mazmur masuk ke Taurat? Ini klik kita bintangnya, klik Mazmur 82 nomor 6. Sejak kapan Mazmur jadi Taurat ini? Mazmur ya Mazmur, Taurat ya Taurat, dis. Itu jelaskan seperti itu tuh loh. Masa cuma seperti itu aja Anda gak bisa menjelaskan pakai data? Waduh, pusing dia guys. Dia mulai pusing, mulai sedih dia. Mulai pusing dia. Kalau Nabi Muhammad ada tanda nubuatan, ada tanda hitam misalnya, manusia biasa, dis. Tompel. Innahu basyarun lakal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Kan begitu kan? Nabi Muhammad manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa bagaikan mutiara di antara para batu. Kan keren, nah manusia. Lah ini Tuhan salah nyolong. Katanya Taurat. Ternyata para penafsir semua Kristen mengatakan rujuknya ke Mazmur. Tuhan kok salah nyolong. Baik, kita tanggapi ya, ya. Baik, kita tanggapi. Jadi pertama-tama tadi Gus Wapi tidak menjawab ya. Semua pertanyaan saya sudah tidak dijawab karena Gus Wapi sudah tahu bahwa semua kitab-kitab tafsir itu muaranya nyolong. Nyolong. Coba dari mana tadi kitab-kitab tafsir tahu nama adiknya Yusuf itu Binyamin? Tahu dari mana? Apakah dia bertapa juga di Gua Hira? Jawabannya semua orang yang dapat berpikir secara ilmiah tahu. Jawabannya dari Bible. Dari mana para mufasir tahu bahwa istri Ibrahim ada dua. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Yang Hajar melahirkan Ismail. Kemudian yang Sarah melahirkan Ishak. Dari mana taunya? Apakah penafsir itu bertapa di Gua Hira jadi nabi? Pertanyaan saya, Dis. Oh, jawabannya dari nyolong Bible. Tetapi karena orang Islam begitu lugunya, orang ini kan takut mereka sama ulama. Bahkan Gus Wapi ada videonya dia ngomong. Ulama itu ya. Saya nggak siapin videonya. Itu surganya. Kalau mau ke sana butuh waktu 500 tahun. Sebentar. Makanya begini. Jadi orang Islam itu, teman-teman, mereka itu sudah didoktrin sedemikian rupa. Mereka takut setengah mati sama ulamanya. Jadi kalau ulamanya bohong, mereka tidak tahu. Sekarang saya tanya, dari mana ulama-ulama itu tahu? Coba, dari mana mereka tahu? Pasti dari nyolong Bible. Udahlah ya, sudahlah Gus Wapi, jujur aja lah. Dari sanad dari mana? Sanad dari Hongkong. Nah, sekarang begini, ya kan? Jadi kalau bicara sama orang Islam ini, mereka itu pemahaman kata aja mereka nggak tahu. Apa sih Taurat itu? Orang Islam kalau ditanya Taurat apa, mereka bilang Taurat itu kitab. Bahlul. Taurat itu adalah kata yang dijadikan bahasa Arab, yang bahkan Muhammad sendiri nggak tahu apa itu Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani. Apa bahasa Ibraninya Taurat? Torah. Apa arti Torah? Torah itu sebenarnya bukan buku. Torah itu artinya secara kata artinya hukum, pengajaran. Loh, gimana? Kalau Torah Musa atau kitab Taurat Musa itu merujuk kepada kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Ulangan. Itu. Nah, sekarang begini. Sekarang apakah orang Islam tahu apa itu Taurat?
Nggak tahu disangkanya. Justru ya, Al-Quran mengambil kosakata dari luar bahasa Arab. Contoh kosakata yang diambil. Taurat. Coba tanya orang Islam, apa mereka tahu Taurat? Nggak tahu dari mana akar katanya Taurat itu apa. Orang itu bahasa Ibrani. Kemudian Injil. Coba tanya orang Islam, tahu nggak Injil itu apa? Pusing palanya. Injil itu kata yang diarabkan, berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, eu dan angelion, artinya kabar baik atau berita sukacita. Jadi misalnya begini. Oh, Gus Wapi, Anda dapat uang nih. Itu sebenarnya kabar sukacita itu secara kaidah bahasa itu kabar baik, dan kabar baik itu kalau diterjemahkan itu Injil. Tapi itu makna secara etimologi. Tapi ada juga makna terminologi. Nah, kata Injil itu merujuk kepada sebuah kabar gembira tentang datangnya Yesus. Makanya Injil Matius itu, inilah awal mula Injil, permulaan Injil. Kepermulaan kabar baik. Nah, orang Islam ngambil kata-kata tapi tidak tahu artinya. Seperti kita orang emak-emak tahu kan? Saya lagi OTW katanya. Apa OTW? Nggak tahu OTW. OTW itu kan kependekan dari on the way. Ya kan? On the way, lagi di perjalanan. Tapi karena emak-emak ya asal jiplak-jiplak aja. Saya mau OTW kata. Jadi begitu, Al-Quran mengambil bahasa-bahasa lain di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kata-kata yang berasal dari bahasa ajam, ya kan? Bahasa asing. Ada dalam Al-Quran bahasa-bahasa asing yang orang Arab sendiri nggak tahu apa artinya. Jadi kitab Taurat kamu itu bukan merujuk kepada Musa, pengajaran maksudnya. Aduh, Gus Wapi. Oke, satu ronde lagi. Besok kursus lagi, Gus Wapi, kursus. Oke, ini penutupan silakan. ya. Oke, silakan. Penutupan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bawa data, nggak bawa apa Mas Edi sini. Gini loh, nih ya. Arti kata Taurat aja nggak paham dia, guys. Heran saya. Kok bisa Kristen sekelas Mas Edis ini gak bisa paham Taurat? Saya kira cerdas kamu Mas Edis. Ternyata bahlul. Ini bukan kata saya ya. Ini Alkitab Sabda ini ya. Alkitab Sabda. Bukan milik saya ini. Ini milik orang Kristen. Kata Ibrani, Torah. TB sebenarnya berarti pengajaran oleh Allah diterapkan kepada 10 hukum, kemudian pada segala hukum dan peraturan dari Tuhan, khususnya pada kelima kitab Musa atau kitab Taurat. Nah, kelima kitab Musa namanya Taurat, gitu loh. Taurat, asal usul kata Torah, Taurat, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan Torah, Ibrani dan Nomos dalam bahasa Yunani, yang masing-masing muncul kira-kira 200 Alkitab 200 kali dengan hukum Taurat, hukum saja atau Taurat saja. Nah, 5 hukum Musa itu Taurat. Nah, sekarang ini Tuhan ini kok salah nyolong gitu loh. Kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Berarti kan berhadapan dengan ahli Taurat nih. Ya, kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kita klik, ternyata rujuknya ke Mazmur ini kitabnya Daud, bro. Zabur. Wa ataina Dauda Zabura. Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Bukan Taurat itu Musa. Gitu loh. Ini Tuhan kok bisa salah nyolong, ini gimana ini? Tuhan kok bisa salah nyolong ini? Nah, sedangkan Islam ya, asli dari kata Taurat sebelum menjadi hukum Taurat kepada Nabi Musa, kata secara lugotan, secara bahasa apa? Nah, ini pakai data kalau kita ini ya. Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam yang ditulis oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. At-Taurat kila ma'khudhun min rawaya zandu ay kharaja naruhu fa innaha nurun wa diya. Nurun wa diya, cahaya. Karena asli kata dari kata Taurat kalau kita kaji dalam Ibrani itu adalah cahaya.
Gitu loh. Lalu bercahaya itu maksudnya aturan hukum Musa. Ada datanya saya Mas Edis, gitu loh. Ada datanya. Sehingga kalau kita itu mengatakan sesuatu nggak ada data, ya. Kata-kata dulu datanya tahun depan. Itu namanya bukan diskusi Mas Edis, itu cuma framingan dan asumsi. Framingan sama asumsi cuma isinya. Dari tadi beberapa putaran Mas Edis tidak menjawab dengan data yang detail ketika saya bertanya kepada Mas Edis. Saya menggunakan data murni made in Islam. Anda dari tadi apa kitabnya? Apakah kitab perjanjian baru yang Anda pakai? Tidak, saudara. Kitabnya Yahudi yang dari dia pakai. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Semuanya kitab Yahudi. Tanpa kitab Yahudi, Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan. Tanpa kitab Yahudi, maka Kristen tidak akan pernah datang ke dunia. Tanpa kitab Yahudi, tak ada buatan bagi ketuhanan Yesus. Tanpa kitab Yahudi, tidak ada istilah penebusan dosa dan penebusan yang lain. Tanpa kitab Yahudi, Anda tidak akan pernah tahu apa itu namanya dosa waris, apa itu namanya pengorbanan dosa. Tidak ada tanpa kitab Yahudi. Karena Anda jiplak Yahudi, lalu dijadikan satu bernama The Bible, The Biblos, maka Anda seolah-olah itu adalah kitab Anda. Bukan, saudara. Itu kitabnya saudara kita yang namanya kaum Yahudi. Gitu loh. Yahudi punya rabi, punya ulama, namanya para rabi. Ada Rabi Rashi, ada Rabi Sa'adia Gaon, ada rabi dan rabi yang lain. Mana ulama kamu? Dari tadi kamu tidak memunculkan satupun pendapat ulama kamu mengesahkan pendapat kamu. Nggak ada. Kalau kita, saya pakai tafsir. Saya pakai pendapat para ulama. Saya pakai Al-Quran. Padahal tadi temanya di awal, guys ya. Temanya di awal, yang jiplak Al-Quran apa Bible. Mas Edis lari ke tafsir Bunyamin. Wa akhuhu ahabbu ilayya minna. Jadi akhuhu ditafsirkan oleh para ulama Bunyamin. Saya pakai tafsir. Ternyata diserang pakai terjemahan, saudara. Di Google lagi terjemahannya. Aduh. Ini diskusi macam apa ini? Kitab tafsir diserang oleh terjemahan Google. Baik. Akhirnya kita sampai kepada penghujung acara kita, ya. Gus Wapi akrobat tidak dijawab tapi malah curhat, ya. Oke, 2 menit penutup. 2 menit setengah. Mana anunya? Oke. Baik ya, 2 menit setengah dari saya, nanti 2 menit setengah dari Gus Wapi. Ya. Jadi teman-teman ya, seperti saya bilang, walaupun tidak ada muslim yang belum saya temukan ada yang cerdas, ya, saya masih berharap semoga suatu saat saya bertemu. Jadi Gus Wapi ya, teman-teman muslim, pertama-tama saya memberikan saran kepada kalian. Janganlah kalian itu mau dibodoh-bodohi oleh ulama. Kalau ulama bilang bahwasanya nama adik Yusuf itu namanya Benyamin, tanya, ulama dapat dari mana Pak Ustadz? Oh, informasinya dari mana? Dari Gua Hira. Dari Bible. Udahlah jujur aja Gus Wapi, dari Bible. Masa ujuk-ujuk ulama tahu dari mana? Iya, saya tahu Gus Wapi merujuk kepada kitab ulama, merujuk kita kepada tafsir. Cuman mereka itu dapatnya dari mana? Seperti tadi bilang, Farozi hidup abad keberapa? Muhammad saja tidak tahu, masa mereka jadi tahu? Gitu loh Gus Wapi. Nah itu poin pentingnya. Nah kemudian tadi Gus Wapi tahu nggak apa sih bedanya etimologi dengan terminologi? Nanti nggak tahu lagi gimana. Makna etimologi itu makna kata. Contoh kitab. Apa kitab itu? Kan apa aja, majalah Bobo juga kitab. Kitab masak-masak juga kitab. Itu makna etimologi. Tapi kalau makna terminologi, kita lagi ngomongin agama, mungkin kitab itu merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Bible, begitu. Taurat juga begitu. Bahasa aslinya itu Torah, artinya pengajaran secara makna etimologi. Kalau makna terminologinya itu merujuk kepada kitab Musa. Aduh, kayak begini juga nggak tahu.
Makanya saya bilang teman-teman pondok pesantren kalau sekolahin murid tolonglah dinaikkanlah kurikulum pondok pesantren lah yang modern sedikit, jangan kayak begini. Yang ada kasus terus dimasukin anaknya ke pondok pesantren, malah kasus dihamilin oleh ustadznya. Udahlah, berhenti aja lah sekolah di pondok pesantren dah. Sekolahnya ke sekolah negeri aja dah atau swasta lebih jelas. Tidak dikungkung-kungkung. Aduh, ujung juga wapi nih. Jebolan pondok pesantren sulit saudara-saudara. Silakan, Gus Wapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan bawa-bawa pondok pesantren lah. Ini semakin tidak ilmiah ini akhirnya. Wah, marah dia. Karena saudara. kalau kita bahas oknum Mas Edis ya, kita kalau bahas oknum, Anda akan mati kutu loh Mas Edis. Ini ya, kita kalau bahas oknum, ini ya, kabar terbaru ini ya. Kasus dugaan pencabulan 4 anak oleh pendeta di Blitar dilaporkan ke Bareskrim Polri. Nah, bukan ustadz ya, pendeta. Pendeta Mas Edis, ini kabarnya baru loh, baru kemarin loh. Nah, jadi kabar-kabar seperti ini banyak Mas Edis. Kalian. Kabar pencabulan oleh pendeta itu banyak sekali. Jadi kamu kalau bawa pesantren akhirnya kamu kan begini. Nah, ini ya. Nih kalau sampean bawa pesantren nih ya. Saya pakai berdata Mas Edis. Ini ya, kabar terbaru lagi ya. Kabar terbaru lagi. Apa ini? Terbukti cabuli 9 anak. Calon pendeta di Alor divonis hukuman mati. Waduh. Dicabuli lagi Mas Edis. Bayangkan, ini kabar terbaru loh, kompas.com ini. Di Indonesia kejadiannya. Kan seperti itu. Jadi jangan mau, kalau sampean mengatakan, jangan mau dibodoh-bodohi oleh para ulama. Maka saya katakan, jangan mau dibodoh-bodohi oleh para bapak pendeta. Yang sebenarnya kata Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus mengatakan keselamatan dari bangsa pengikutku. Enggak. Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Kristen. Tidak. Kata Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lo jadi orang Yahudi saja. Jangan jadi orang Kristen. Dar, selamat datang di kebenaran saudara. Jangan mau dibodohi karena tanpa kitab orang Yahudi, Yesus gak akan pernah jadi Tuhan. Tanpa kitab Yahudi yang menceritakan Daud, Yesus gak akan menjadi anak dari Ibu Maria karena Maria keturunan dari Daud, dari istri poligaminya Daud. Maka jangan mau dibodoh-bodohi oleh para gereja yang hanya 1 minggu sekali masuknya, itu pun ayat yang dibaca dipilih-pilih. Tidak seperti umat Islam. Umat Islam di pesantren yang dikaji tafsirnya ayat sampai khatam semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nggak gitu jawaban saya. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Gus Wapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini dia pasti curhat di komalnya nih. Hehehe. Biasanya kan curhat. Gimana? Oke. Sudah? Jadi gini saja saran saya Gus Wapi, perbedaan kita cuma satu. Kalau saya sudah meneliti Quran dan Bible, kalau Gus Wapi baru meneliti Quran doang. Makanya belum tahu kalau isinya jiplak dari Bible. Oke Gus Wapi, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Terima Malah curhat. Dia sendiri yang curhat. Aduh. Sudah meneliti Al-Quran katanya sok-sokan, baca aja gak bisa, nyari lafaz robbahu aja pusing dia. Ya mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mensupport Mas Tailo tadi ya. Ada juga dari teman kita selalu mencari, ada Mas Arwan 912411, ada Mas Mustaqim, ada Mas Mukhlis dan Mbak Fitria dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Dan teman-teman yang sudah tap-tap layar, sudah hadir, terima kasih. Semoga semuanya dicatat sebagai amal baik, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga pahala Anda bisa berlipat ganda, puasa Anda diterima oleh Allah, sholat Anda diterima oleh Allah. Nanti di akhirat kita benar-benar dikumpulkan menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sebagai pejuang agama dari penistaan syubhat yang diarahkan oleh orang-orang Kristen.
Semoga semuanya husnul khotimah, anak kita, saudara kita, kakek kita, tetangga kita diselamatkan dari misionaris dan akidah yang tidak benar. Dan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah berkumpul bukan hanya di dunia, dan di akhirat kita semuanya menjadi ahli surga, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan dibanggakan oleh para sahabat. Karena saya pribadi dan pastinya sama dengan teman-teman semua sangat rindu kepada Rasulullah. Kita hanya mendengarkan ceritanya tapi kita tak pernah bertemu orangnya. Kita pasti rindu dengan para sahabat di saat mereka perang Badar di bulan Ramadan, mereka masih sempat berpuasa. Sedangkan kita yang sangat lemah ini, jangankan berpuasa di bulan Ramadan, hanya karena pekerjaan yang berat kadang kita sudah membatalkan puasa. Semoga kesalahan kita diampuni oleh Allah, kekhilafan kita diampuni oleh Allah, dan nanti kita bertemu para sahabat, bertemu Rasulullah, bertemu orang-orang soleh, para ulama, benar-benar diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan semuanya husnul khotimah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.